Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Sitiara Sukmana, mahasiswi IAILM Suralaya, program studi Madrasah Ibtidaiyah semester 6 dengan NIM 2251002. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai materi pengenalan teknologi interaktif dalam pembelajaran. Di era digital saat ini, dengan berbagai jenis informasi yang dapat diakses melalui media digital, menunjukkan bahwa pendidikan telah mengalami transformasi yang sangat pesat. Dalam dunia pendidikan, teknologi digital ini digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sebagai inti dari sistem pendidikan formal, sangat penting untuk memasukkan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Teknologi memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pengalaman belajar anak-anak. Dan dalam materi pengenalan teknologi interaktif dalam pembelajaran, saya akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran interaktif. Yang kedua adalah jenis-jenis teknologi interaktif. Yang ketiga adalah manfaat dari penggunaan teknologi interaktif. Dan yang keempat adalah hambatan dari penggunaan teknologi interaktif. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih pembelajaran interaktif itu? Pembelajaran interaktif adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan interaksi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah jenis teknologi interaktif. Jenis teknologi interaktif itu sangat banyak sekali jenisnya. Namun di sini saya hanya akan mengenalkan 7 jenis teknologi interaktif. Yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu merupakan media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya. Hal ini berguna untuk menyampaikan pesan dari pembelajaran yang akan disampaikan. Dan yang kedua adalah augmented reality atau AR. AR ini adalah sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari berbagai benda maya 2 atau 3 dimensi dengan lingkungan yang nyata. Nah, media pembelajaran ini memungkinkan untuk guru memvisualisasikan berbagai konsep yang abstrak menjadi secara nyata atau real time. Yang ketiga adalah e-learning. E-learning adalah platform yang dianggap efektif dan dapat diakses dimanapun dengan syarat terdapat jaringan yang cukup luas atau jaringan yang cukup. Selanjutnya yang keempat adalah aplikasi pendidikan. Aplikasi pendidikan ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, aplikasi ini menyediakan berbagai platform interaktif dengan akses ke berbagai sumber belajar seperti buku digital, video pembelajaran, kuis interaktif, dan juga fitur komunikasi antara siswa dan juga guru. Aplikasi pendidikan ini terdapat banyak jenisnya, yaitu ada Zoom, Google Classroom, Google Meet, Ruang Jenius, dan juga Kelas Pintar. Jenis teknologi interaktif yang selanjutnya ada media audio. Media audio ini adalah jenis media yang hanya berupa pesan suara dan hanya dapat didengar melalui alat pendengar yang bertujuan untuk menstimulus pola pikir kemampuan siswa dalam memahami dan mengulang materi yang akan disampaikan atau yang telah disampaikan. Yang keenam ada media visual. Media visual adalah media pembelajaran jenis kedua yang lebih menekankan hanya pada visualnya atau hanya pada penglihatannya saja. Nah, media jenis ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada media project visual, yang kedua media non-project visual. Contoh pada media visual ini
PowerPoint yang sering digunakan dalam presentasi atau yang sedang kita tampilkan saat ini adalah merupakan dari contoh jenis teknologi interaktif dari media visual. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual ini adalah media pembelajaran jenis yang gabungan dari kedua media di atas yang telah disampaikan, yaitu gabungan dari media audio dan juga media visual. Selanjutnya ada manfaat dari penggunaan teknologi interaktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi interaktif dalam proses pembelajaran mempunyai manfaat. Yang pertama ada media interaktif menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan juga memotivasi siswa. Interaksi dengan membuat konten pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jadi pembelajaran yang menggunakan teknologi interaktif ini dapat membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua ada siswa dapat mengakses berbagai sumber daya termasuk video, simulasi, dan juga materi digital lainnya yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya mereka sendiri. Dan yang ketiga ada media interaktif ini memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasikan, di mana siswa dapat mengikuti tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Hal ini dapat membantu mereka untuk tumbuh secara individual. Dan yang terakhir adalah siswa dapat berkolaborasi dengan teman sebayanya dengan melalui platform pembelajaran interaktif, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Baik, ada manfaat dan pasti ada juga hambatan. Nah, ini adalah hambatan pada saat penggunaan teknologi interaktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada minim pengetahuan terhadap digital. Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan media digital juga dapat mempengaruhi dan menghambat kegiatan belajar mengajar. Hambatan yang kedua dalam penggunaan digital adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Tidak semua sekolah mempunyai fasilitas digital untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dan hal ini menjadikan hambatan bagi proses pembelajaran yang memerlukan teknologi interaktif. Dan yang ketiga adalah kurangnya alat komunikasi serta undang-undang yang mengatur. Karena hukum cyber masih belum diterapkan dalam dunia hukum di Indonesia. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai pengenalan teknologi interaktif dalam pembelajaran sudah selesai. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.